Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat-sehat selalu. Vlog kali ini mengenai cara penanaman ya. Ini kebun ini di bawah bimbingan kebun durian Tamora, yaitu di bawah bimbingan saya langsung dengan pengawasnya Ukis. Karena kebun ini dekat dengan lokasi kita, tidak jauh, kira-kira 10 km, jadi kita bisa urus. Seperti ini keadaan tanah ya, seperti kawan-kawan lihat sendiri awal video tadi. Nah, ini kawan-kawan lihat ya, topsoilnya hilang, tidak sampai satu mata cangkul, ketemu tanah cadas muda ini ya, sangat keras sekali ya. Ini membuktikan bahwa cara tanam kita tidak hanya di tanah subur. Ini juga membuktikan bahwa kita tidak hanya teori ya. Dari awal tanam, bibitnya sebesar apa, jenis tanahnya seperti ini, jelas ya kan kawan ya. Jadi kita tidak bohong. Seperti inilah keadaan tanah awal tanam kita. Nah, bisa kawan-kawan lihat sendiri seperti apa. Ini semua full organik. Saya hanya memakai pupuk BU8 merah, hanya itu saja, 3 bulan sekali. Kemudian garam kasar. Kawan-kawan perhatikan ini asal bibitnya seperti apa. Ada sebagian tanah yang atasnya topsoilnya masih terjaga ya, seperti contoh yang ini, sangat bagus. Tapi tetap juga tanah keras di bawah ini ya, tidak sampai satu mata cangkul, sangat keras ya. Dan padas putih. Nah, ini kawan-kawan lihat ini. Jadi tanah bagian dalamnya kita buang. Kita sistem tanamnya tidak menggali lubang dibiarkan 1 bulan, tidak ya. Tidak menggali lubang ditaruh pupuk dibiarkan 1 bulan, tidak juga. Dan tidak memakai furadan atau racun apapun. Ingat ya, tanah jangan diracun sekalipun ya kawan-kawan ya. Semua makhluk organisme yang ada bakal mati, termasuk cacing dan bakteri yang dibutuhkan ya. Jadi saya tidak hanya teori, inilah buktinya ya. Ini bukti awal menanam kita. Perhatikan tinggi bibitnya seperti apa. Nah, ini kita memakai BU8. Begitu datang bibit kita gali langsung tanam saat itu juga. Jadi tidak, ini ketika waktu tanam siang hari ya kan. Nah, perhatikan itu. Jika bibit datang langsung gali langsung tanam, keuntungannya banyak ya kan kawan. Satu, lubang tanam ini tidak terpapar oleh virus apapun maupun hama-hama yang akan bersarang di lubang tersebut. Kedua, tanah yang digali langsung ditanam itu terjaga suhunya ya kan kawan, tidak panas alias dingin, tetap dingin. Lain halnya jika kita gali dulu dibiarkan 1 bulan, tanah kan panas tuh lubang. Nah, ketika tanam, masukkan bibit lalu ditutup dan disiram, itu sama aja akarnya seperti kena air panas ya kawan-kawan. Seperti direbus. Itu yang membuat bibit kawan-kawan ketika baru tanam layu. Itu pula yang mengharuskan memakai paranet. Nah, kalau kita simpel saya, sangat gampang ya kawan-kawan ya. Tidak pernah memakai paranet, padahal di sini cuacanya kalau siang hari bisa sampai 33 ya, 33 derajat Celcius. Nah, jadi si pupuk ketika tanahnya seperti ini kawan-kawan, saya memakai 1 sak ya. Untuk lubang tanam ini bercampur tanah atasnya memakai 1 sak karena tanahnya kurang subur. Nah, itu dimasukkan kembali, usahakan rata dengan tanah ya, hampir rata sama tanah. Nah, kemudian baru kita taruh bibit di atasnya. Nah, perhatikan ini kan kawan. Nah, seperti ini cara tanamnya agar
akar tidak terganggu. Nah ini lihat ya, dia lebih tinggi daripada tanah. Nah ketika kita timbun, dia akan membentuk busut. Cara tanam seperti ini sudah 3,5 tahun yang lalu saya lakukan ya, seperti di kebun saya. Misalkan kawan lihat nih. Jadi untuk tanah yang tidak subur wajib diberikan pupuk BU8 merah 1 sak. Kalau tanah subur cukup 5 genggam, 4 atau 5 genggam untuk tanah campur. Kemudian dibiarkan selama sebulan. Biarkan si akar adaptasi dengan tanah yang ada. Setelah umur 1 bulan tanam, biasanya akar-akar serabutnya sudah mulai tumbuh. Disitulah saatnya kita memberikan pupuk untuk pertama sekali. Nah, lihat nih caranya kan kawan. Jadi untuk lubang tidak ada itu yang 80 kali 80, 1 kali 1 meter. Nah, seperti ini aja. Jika tanah keras dipakai garpu. Ya. Nih perhatikan kan kawan. Nanti bisa kawan-kawan lihat hasilnya. Seperti apa hasilnya saat ini setelah umur 1 tahun tanam. Di kebun ini juga ketika kita tanam durian seperti ini, kita ada tanam jambu ya kan. Jambu air. Untuk apakah itu? Itu untuk kampret atau kalung-kalung kecil ya, kelawar kecil. Agar ketika pohon-pohon ini berbunga, ada yang melakukan polinasi. Jadi ketika dia berbunga tidak perlu kita capek-capek, karena kebanyakan 70% itu bunga berkembang itu maghrib sampai malam. Ya kan ya, tidak mungkin dalam ratusan pohon kita lakukan polinasi secara manual. Itu bukan kerja namanya. Ya kan ya, semua yang saya sebut ini sudah terbukti di kebun saya. Dan bukan hanya di kebun ini saja yang terbukti ya kan ya. Banyak kebun-kebun lain juga yang saat ini juga sangat bagus pertumbuhannya. Nah, ini dia hasilnya. Ya, ini tempat tanah yang tadi yang keras itu ya. Pohon setinggi ini kita sudah wajib memberikan pupuk sekitar 2 sak sampai 3 sak. Nih, lihat pertumbuhannya. Ini bukti ya kan ya, bukan teori ya. Dan kita videokan dari awal ya tanam. Bibitnya seperti apa, tanahnya seperti apa. Bukan ketika hasilnya udah besar-besar disorting lalu bilangnya 1 tahun, 2 tahun baru tanam. Tanam cepat besar ya seperti ini. Di sini ada penanaman triple, ada tunggal. Yang triple itu susulan. Nah, ini bisa kalian lihat nih setelah potong pucuk. Ya, siapa yang tidak tergiur ya. Ini adalah bukti nyata kan kawan. Bukan asal omong. Kasihan kan kawan nanti. Kalau pilih orang untuk konsultan, hati-hati ya kan kawan ya. Datang ke kebunnya, lihat sendiri. Karena saya kasihan banyak yang kena jebak ya, kena omongan manis. Jika ingin mencari rezeki, mencari makan silakan, tapi jangan dengan cara menipu dan menjelek-jelekan orang lain ya kawan-kawan ya. Perhatikan itu, jika seseorang menjelek-jelekan orang lain, jangan mau lagi percayakan sama dia ya. Termasuk beli bibit pun jangan mau sama dia kan kawan. Itu artinya tidak betul. Padahal di kebun ini penyiraman pun kadang-kadang kurang sempurna ya, karena untuk instalasi airnya masih tanggung ya. Ini saat ini yang punya sudah membuat sumur bor tambahan. Nah, bisa dilihat ya perkembangannya. Yang sudut sini kelihatannya kurang bagus. Nah, ini menandakan kurang dirawat ya. Dalam arti kata untuk air sangat kurang.
Baiklah, sampai di sini akhir kata selamat menyaksikan ya kan kawan, dan selamat mengambil keputusan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الساعة الآن 12:30 دقيقة. حان وقت الغداء. هيا بنا نتناول الغداء. هيا لا تتأخروا. غداء لذيذا. الساعة الآن 12:30 دقيقة. حان وقت الغداء. هيا بنا نتناول الغداء. هيا لا تتأخروا. غداء لذيذا. Harap segera untuk mengambil makan dari dapur dan setelahnya mengembalikan wadah makan ke dapur tepat waktu. Mohon perhatian. Berikut ini adalah santri yang bertugas dalam pembagian makan, yaitu Surya Agung Prasetyo dan Ridwan Ali Sugianto. Harap segera untuk mengambil makan dari dapur dan setelahnya mengembalikan wadah makan ke dapur tepat waktu.